Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku akan nge-review mengenai kasus viral hepatitis. Akhirnya kasus terakhir dari sistem gastrointestinal system. Oke, materi yang akan dibahas pada kasus ini adalah anatomi dan histologi dari liver atau hati. Lalu untuk fisiologinya kita akan membahas bilirubin metabolism. Lalu kita juga akan membahas aspek microbiologi dari hepatitis virus karena et causa dari kasus ini adalah infeksi virus. Lalu kita akan membahas klinisnya beserta manajemennya. Tapi sebelum kita bahas materinya, kita bahas dulu final concept map-nya. Jadi pada dasarnya final concept map ini mencakup semua jenis infeksi dari hepatitis virus karena pada dasarnya yang membedakan virus hepatitis itu hanya materi genetik dan onsetnya. Oke. Tapi pada manifestasinya semuanya sama karena pada dasarnya mau itu virus hepatitis A ataupun E itu sama-sama akan menyebabkan kerusakan pada hepatosit atau sel penyusun liver. Lalu untuk penyakit ini sendiri pada dasarnya diakibatkan oleh infeksi virus hepatitis yang dimana jika infeksinya berasal dari virus hepatitis B yang notabene-nya merupakan DNA virus, maka virus akan menginfeksi sel melalui proses endositosis yang dimana setelah terjadi endositosis maka materi genetik dari virus berupa DNA akan menggunakan hepatosit DNA yang dimana di dalam DNA itu terdapat RNA dan DNA polymerase yang dimana di sini dimanfaatkan oleh virus hepatitis untuk melakukan proses translasi dan replikasi sehingga virus dapat mengalami proses replikasi. Selain itu juga dari proses translasi tentunya akan terbentuk protein antigen yang dimana nantinya akan atau dapat berikatan dengan MHC type 1 yang dimana ketika berikatan dapat memediasi rekrutmen dari CD8 plus atau cytotoxic T cell. Jika infeksi dari virus adalah RNA virus, yang dimana notabene-nya itu adalah hepatitis A, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis C, hepatitis E, yang dimana ketika virus ini melakukan endositosis, maka materi genetik yang dirilis adalah RNA, yang dimana RNA dari virus ini akan mengutilisasi ribosom yang dimiliki oleh hepatosit untuk melakukan translasi dan tentunya selain memanfaatkan ribosom, RNA juga akan memanfaatkan RNA polymerase yang dimiliki oleh sel sehingga virus dapat bereplikasi dan membentuk protein antigen yang dimana nantinya sama seperti DNA virus, protein antigen akan berikatan dengan MHC type 1 reseptor yang dimana kompleks ini dapat menyebabkan rekrutmen dari CD8 plus atau cytotoxic T cell. Seperti yang kita ketahui dalam siklus hidup virus, ketika sudah terjadi replikasi dan maturasi, maka sel akan rilis dengan cara merusak atau lisis dari sel inangnya sehingga terjadi hepatosit lysis pada kasus ini. Selain itu juga hepatosit lysis dapat dimediasi dari rekrutmen CD8 T cell yang tadi dimediasi oleh kompleks antara protein antigen dengan MHC tipe 1. Sehingga efek dari si hepatosit lysis ini akan menyebabkan yang pertama, tentunya enzim-enzim yang dihasilkan oleh liver akan rilis sehingga SGOT dan SGPT dari pasien meningkat. Lalu selanjutnya efek lain dari lysis adalah inflamasi sehingga dari sini kita dapat mendiagnosis pasien mengalami viral hepatitis. Oke, dari inflamasi yang terjadi di liver akan terjadi aktivasi dari adaptive immune response yang dimana adaptive immune response ini akan menyebabkan aktivasi dari cytotoxic T cell dan T helper cell yang dimana T helper cell akan berperan dalam rekrutmen polimorfol nuklear dan macrophage serta aktivasi dari B cell yang dimana B cell akan membentuk antibodi sehingga dari pemeriksaan serologi pasien itu pasti akan positif seperti anti IgM IG ya pokoknya imunoglobulin anti HAV atau HCV dan lain sebagainya tergantung virus yang menginfeksinya itu pasti positif karena di sini terbentuk antibodi yang spesifik terhadap virus tersebut. Lalu selanjutnya selain itu juga antibodi ini dapat membentuk kompleks dengan beberapa sel darah di dalam tubuh seperti sel darah merah, platelet atau trombosit dan polimorfol nuklear sel seperti neutrofil sehingga manifestasinya berupa anemia, trombositopenia dan neutropenia.
Lalu selain itu juga dikarenakan tadi terdapat aktivasi dari CD8+ dan polimorfonuklear serta makrofage, tentunya hal ini akan menyebabkan meningkatnya deposisi dari extracellular matrix sehingga liver dapat mengalami fibrosis yang dimana dikenal dengan istilah liver cirrhosis, yang dimana manifestasi dari liver cirrhosis berupa portal hypertension sehingga akan menyebabkan pasien mengalami splenomegali, kaput medusa, edema, dan asites. Lalu selain itu juga dari efek dari inflamasi berupa rilisnya mediator seperti interleukin 1 dan TNF alpha yang dimana dapat bersirkulasi sistemik dan jika sampai ke hipotalamus akan meregulasi thermoregulatory center sehingga akan terjadi demam dan malaise. Lalu selanjutnya selain itu juga efek dari inflamasi liver dapat menyebabkan pasien mengalami hepatomegali yang dimana manifestasinya berupa liver yang palpable dan nyeri pada right upper quadrant. Lalu selain itu juga efek dari inflamasi dapat menurunkan fungsi liver sehingga sekresi bile menuju ke GI tract akan menurun sehingga stercobilin yang seharusnya terdapat pada feses tentunya juga akan menurun sehingga menyebabkan feses yang berwarna pucat atau ecolic feces. Lalu selain itu juga dikarenakan terjadinya gangguan utilisasi dari bilirubin dan sekresi dari bilirubin menuju ke GI tract, maka akan meningkatkan total serum bilirubin dari pasien sehingga ginjal akan memfiltrasi lebih banyak bilirubin sehingga manifestasinya berupa urin yang berwarna kegelapan. Lalu selain itu juga serum bilirubin yang meningkat ini akan terdeposisi pada kulit dan sklera mata sehingga manifestasinya berupa jaundice dan sklera ikterik. Lalu selain itu juga dikarenakan liver memiliki fungsi dalam sintesis plasma protein, pada kasus ini fungsi tersebut menurun sehingga serum albumin dari pasien menurun. Lalu selain itu juga liver memiliki fungsi dalam estrogen metabolism yang dimana jika terjadi inflamasi maka akan terjadi penurunan fungsi tersebut sehingga pasien mengalami manifestasi berupa pembesaran payudara dan terasa nyeri pada payudaranya serta terbentuknya spider nevi. Lalu selain itu juga akan dari inflamasi liver akan terjadi rilis dari hepatotoksin yang dimana akan menstimulasi emetic center dari central nervous system yang dimana efeknya akan menyebabkan retroperistaltic movement yang pada akhirnya akan menyebabkan nausea and vomit yang dimana efek dari mual dan muntah ini tentunya akan menyebabkan pasien kehilangan berat badan, dehidrasi, dan terjadinya ketidakseimbangan elektrolit. Lalu kita akan bahas materi pertama yaitu liver. Jadi pada dasarnya liver merupakan organ visceral terbesar di dalam tubuh yang dimana memiliki dua surface berdasarkan struktur yang memiliki kontak dengan surface ini yaitu diaphragmatic surface dan visceral surface. Lalu memiliki dua anatomical lobes yaitu right and left lobes dan dua accessories lobes yaitu caudate and quadrate lobes. Lalu selanjutnya liver memiliki 8 functional segment yang dimana diurutkan berdasarkan arah jarum jam dimulai dari caudate lobe. Lalu selanjutnya secara histologi liver tersusun secara histologi liver memiliki unit fungsional yaitu liver lobule yang dimana berbentuk heksagonal dan tersusun atas hepatosit dan struktur vaskular seperti portal triads yang terdiri dari portal vein, hepatic artery proper, dan bile duct serta central vein yaitu tempat drainase merupakan struktur drainase pusat dari dari liver lobule dan sinusoid yaitu struktur yang menghubungkan portal triad menuju ke central vein. Lalu untuk vaskularisasi dari liver ini sendiri, liver mendapatkan suplai darah dari percabangan dari common hepatic artery dan portal vein. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang bilirubin metabolism, tetapi secara umum liver memiliki 3 fungsi, yaitu metabolic regulator, hematological regulator, dan bile production. Yang dimana bile metabolism merupakan proses yang dimulai ketika RBC berusia 120 hari, yang dimana di sini akan terjadi lysis atau sel RBC itu mati, yang dimana konten-konten dari RBC akan difagosit oleh sel fagosit pada
limpa atau pada spleen, yang dimana akan terjadi disosiasi hemoglobin menjadi heme dan globulin, yang dimana heme akan didisosiasi lagi menjadi iron dan porphyrin ring, yang dimana iron dan globulin yaitu struktur rantai protein dari hemoglobin akan di-recycle lagi ke hemoglobin sintesis. Sedangkan porphyrin ring akan didisosiasi lagi akan di-convert menjadi biliverdin, dan selanjutnya biliverdin akan di-convert menjadi unconjugated bilirubin, yang dimana nantinya akan dirilis ke sirkulasi darah. Lalu pada sirkulasi darah, unconjugated bilirubin akan berikatan dengan protein albumin, yang dimana akan dibawa ke liver untuk dikonjugasi, yang dimana nantinya conjugated bilirubin akan diekskresikan menuju ke bile canaliculi, yang dimana akan drainase terakhirnya akan dibawa ke duodenum. Lalu selanjutnya conjugated pada duodenum akan di-convert menjadi urobilinogen oleh normal flora. Lalu urobilinogen ini sebagian besar akan direabsorpsi menuju ke darah, yang dimana 5% dari urobilinogen yang direabsorpsi itu akan difiltrasi di ginjal, yang dimana nantinya akan diekskresikan ke urin. Lalu selanjutnya sisanya akan diekskresikan kembali ke duodenum. Lalu sisa dari urobilinogen yang tidak terreabsorpsi akan diekskresikan melalui feses dalam bentuk stercobilin. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hepatitis virus. Jadi pada dasarnya hepatitis virus ini terbagi menjadi hepatitis A, B, C, D, dan E, yang dimana karakteristik dari masing-masing virus yaitu hepatitis A merupakan positive sense single-stranded RNA virus, yang dimana transmisinya melalui fekal oral dan infeksinya bersifat akut. Cara mudah untuk menghafalkan route of transmission dari hepatitis ini pada dasarnya untuk hepatitis A itu kan kita anggap aja A adalah inisial dari anal, sedangkan transmisinya adalah fekal oral. Fekal kan keluarnya dari anus gitu. Lalu untuk hepatitis B sendiri merupakan satu-satunya hepatitis virus yang materi genetiknya berupa double-stranded DNA. Lalu untuk route of transmission-nya sendiri dapat dari darah, yang dimana bisa dari transfusi ataupun penggunaan jarum suntik secara bergantian. Lalu bisa juga dari aktivitas seksual, yang dimana untuk infeksinya bersifat akut ataupun kronik. Kalau untuk hepatitis C virus merupakan positive sense single-stranded RNA, yang dimana route of transmission-nya sendiri dapat melalui darah, yang dimana 80% manifestasi dari hepatitis virus ini sifatnya kronik. Lalu untuk hepatitis D sendiri merupakan negative sense single-stranded RNA, route of transmission-nya sendiri seperti hepatitis B yaitu fecal oral transmission. Lalu untuk infeksinya sendiri dapat bersifat akut ataupun kronik. Yang dimana yang menariknya, untuk route of transmission dari hepatitis D itu dia bisa dari darah ataupun dari aktivitas seksual seperti hepatitis B. Yang menarik dari hepatitis D adalah infeksi hepatitis D ini tidak pernah secara tunggal atau sendiri. Dia itu selalu bersamaan dengan hepatitis B, yang dimana sifatnya itu superinfeksi atau koinfeksi terhadap hepatitis B. Lalu untuk hepatitis E sendiri merupakan virus yang materi genetiknya berupa positive sense single-stranded RNA, route of transmission-nya fecal oral, dan infeksinya bersifat akut. Lalu kita akan membahas mengenai klinis dari viral hepatitis. Jadi pada dasarnya hepatitis merupakan penyakit di mana terdapat inflamasi liver yang disebabkan oleh infeksi dari virus hepatitis, atau bisa disebabkan oleh obat-obatan maupun konsumsi alkohol, yang dimana etiologinya sendiri yaitu hepatitis virus A, B, C, D, dan E, lalu bisa dikarenakan obat-obatan ataupun konsumsi alkohol. Lalu untuk fasenya sendiri yaitu fase inkubasi, lalu ada fase prodromal, yang dimana pada fase ini manifestasinya berupa demam, malaise, dan mual-mual. Lalu ada fase ikterik, yaitu fase di mana manifestasi seperti jaundice ataupun sklera ikterik mulai terlihat. Lalu ada convalescent atau recovery phase, yang dimana setiap manifestasi yang terjadi pada pasien sudah membaik dikarenakan virus di dalam tubuh sudah mulai tereradikasi. Lalu selanjutnya untuk diagnosis dari
hepatitis sendiri, yang dimana di dalam history takingnya dapat ditanyakan mengenai sign and symptom yang dialami pasien, lalu risk factor yang terkait dengan transmisi virus ini, seperti apakah adanya penggunaan jarum suntik yang bergantian, terus transfusi darah, lalu selanjutnya apakah ada aktivitas seksual, lalu riwayat keluarga apakah ada yang hepatitis, lalu mungkin di tempat kerja juga apakah ada yang hepatitis gitu. Lalu selanjutnya bisa ditanyakan juga mengenai riwayat imunisasi vaksin hepatitis. Lalu selanjutnya untuk serologinya sendiri untuk hepatitis A yang dilihat seromarkernya berupa IgM anti HAV. Untuk hepatitis B virus bisa dilihat dari hepatitis B surface antigen atau HBeAg-nya. Lalu untuk hepatitis C sendiri bisa dilihat dari anti HCV dan HCV RNA, sedangkan untuk hepatitis E bisa dilihat dari anti HEV ataupun HEV RNA. Lalu untuk manajemen dari kasus hepatitis sendiri dapat diberikan antiviral sesuai dengan etiologi dari virusnya, yang dimana fungsinya tujuannya untuk mengeradikasi hepatitis C virus. Lalu selanjutnya dari dietnya sendiri dilakukan restriksi sodium atau garam-garam, dan tentunya memberikan pasien high protein dan low fat diet, lalu diberikan spironolakton yang bersifat diuretik, yang dimana berfungsi untuk menurunkan tekanan darah dan efek edema dari pasien. Oke. Selain itu juga dapat diberikan diuresis berupa furosemide. Untuk CRP dari kasus ini sendiri, setiap tahunnya terdapat 1,5 juta kematian yang disebabkan oleh penyakit hepatitis. Lalu untuk BHP-nya sendiri dari aspek beneficence dan non-maleficence-nya tentunya atas segala tindakan dan pemeriksaan yang kita lakukan harus berdasarkan inform consent terlebih dulu kepada pasien, yang dimana kita harus menjelaskan mengenai pemeriksaannya, terus indikasinya apa, dan potensi ketidaknyamanan. Lalu selanjutnya dari manajemen yang kita berikan juga harus kita pastikan bahwa benefitnya itu lebih besar daripada kerugiannya. Lalu untuk autonomi dan justice-nya sendiri tentunya atas segala pemeriksaan, tindakan ataupun manajemen yang kita lakukan kepada pasien, pada akhirnya keputusan berada di tangan pasien apakah ingin mengambil manajemen tersebut atau tidak. Oke, mungkin sekian aja untuk review kasus kali ini. Semoga yang aku jelasin semuanya make sense dan dapat membantu teman-teman dalam memahami kasus ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Thank you. Bye.